Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang sistem informasi yang saya buat sebagai uh, tugas akhir atau sebagai tugas dari materi kuliah pemrograman Java 2SE atau Java Standard Edition. Di sini saya memilih sistem dan mengambil judul sistem informasi logistik utility. Sistem informasi logistik ini akan digunakan di perusahaan Utility. Sekilas tentang perusahaan ini, merupakan perusahaan tempat yang pernah saya bekerja di sana. Di sini merupakan perusahaan yang swasta yang bergerak di bidang pulsa, khususnya pulsa elektrik. Di sini yang seperti yang saya uh, ketahui, di sini sangat banyak sekali terjadi transaksi pulsa elektrik hingga mencapai ribuan transaksi, sehingga diperlukan satu buah sistem yang bisa mengolah data uh, menjadi lebih terorganisir dan lebih terstruktur, sehingga data perusahaan tersebut, data statistiknya bisa diolah menjadi lebih simpel dan lebih efisien. Nah, di sini setelah melakukan analisis struktur data yang saya anggap perlu adalah beberapa data yang ada di sini, yaitu ada sekitar 8 data, yaitu ada data denom yang mengolah data tentang denom, lalu data operator yaitu operator pusla, lalu data yang berbentuk relasional itu data kartu yang berisi tentang denom dan operator dari kartu tersebut, lalu ada data produk atau barang juga relasional, itu ada relasi dari kartu dan denom, lalu ada data supplier, data agen atau reseller, data penyuplai barang, data ada data pengepul barang, lalu ada data stok masuk dan stok keluar. Untuk lebih jelasnya telah saya buat ini. Ini merupakan isi daripada struktur data yang telah dirancang. Nah, jadi di data denom ada beberapa field, ada 2 field. Di data operator ada 2 field, lalu di sini ada juga 3 field, data produk, data supplier, data agen, stok masuk, stok keluar, dan tabel-tabel lain yang mungkin diperlukan. Dan field ini bisa jadi ditambah nantinya sesuai dengan keperluan. Ini hanya masih standar, data-data standar yang penting, yang dianggap penting, jadi dimasukkan di sini. Lalu kemudian beralih ke desain program. Nah, di sini saya menggunakan dan memilih Java API RMI, yaitu Java Remote Method Invocation, yang bisa melakukan memanggil remote method dari luar atau dari klien, request ke server, lalu nanti server yang akan mengolah data tersebut meresponnya dan memberikan respon kepada klien. Nah, di sini saya membaginya menjadi 3 buah project, yaitu ada project API, server, dan klien. Nah, project API ini isinya merupakan yang pertama, project API ini merupakan bisa dikatakan sebagai jembatan antara aplikasi server dan klien yang akan mengolah registry di antara keduanya. Di sini jadi dianggap API ini memerankan sebagai interface di antara kedua aplikasi utama yang kita buat, yaitu server dan klien ini. Jadi di project API ini ada program yang berkaitan dengan entity, lalu juga ada yang berkaitan dengan service. Kemudian di project kedua itu ada project server, ada project program, ada juga program yang berkaitan dengan service dari server yang mengolah data atau mengolah database. Lalu ada utilitas program yang diperlukan. Kemudian di project client itu juga ada programin, lalu ada model, ada program yang berupa model dari atau yang yang melakukan request di sini, lalu ada juga utilitas program. Nah, nantinya di kedua project utama ini akan mengimport atau akan menambahkan library API, sehingga API ini bisa digunakan di project server maupun klien sebagai jembatan di antara keduanya. Jadi nantinya klien akan melakukan
request yang dilakukan via model, program di model, lalu akan dilemparkan atau diolah di API terlebih dahulu, ditampung di API. Nah, dari API nanti dia akan request dan request itu ke server, lalu si server ini mengambil parameter dan mengambil request itu melalui API ini juga. Jadi di API ini sebagai jembatan, yaitu khususnya entity. Ini data yang berhubungan dengan data entitas database. Kalau ini berhubungan dengan metode-metode atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh program. Lalu akan diproses, setelah diambil dan dikembalikan atau direspon kembali ke API. Lalu dari API nanti akan ditampilkan ke view. Di sini ada view, akan ditampilkan di view klien, tampilan klien. Nah, untuk lebih lengkapnya langsung saja kita lihat di dalam project bin. Sini ada 3 buah project yang telah saya buat. Itu ada project YouTube multi API, YouTube multi client, dan YouTube multi server. Nah, di YouTube multi API tadi kita buat 2 buah sub folder yang berisi program-program yang terkait. Itu entity di sini ada beberapa, itu ada sekitar 8 atau 9 yang berisi tentang berisi data atau data entitas dari database multi. Jadi di sini saya buat, kita lihat langsung di MySQL-nya ada sekitar 8 atau 9 data. Nah, jadi masing-masing entitas ini kita representasikan ke dalam form entitas di sini. Jadi sini contohnya misal denom, dalam denom ini jadi kita representasikan file-file yang ada di dalam ini. Misal denom ada di strukturnya ada 2 buah file di sini. Nah, jadi di sini kita representasikan denom. Nah, lalu nantinya akan kita buat setter dan getternya di sini. Oh, karena ini telah ada jadi tidak ada. Kalau misalnya setter getternya belum ada, maka bisa kita langsung masukkan dari sini. Jadi kita masukkan setter getter untuk mendapatkan dan mengeset isi file daripada untuk mengolah dari entitas ini. Lalu sama seperti entitas ini, entitas yang lain juga sama, berisi tentang setter, berisi metode setter dan getter yang akan mengolah file-file daripada entitas ini. Lalu beralih ke subfolder berikutnya, yaitu service. Nah, di service ini berisi merupakan interface yang akan digunakan atau akan diimplementasikan di server sebagai pengelola data. Jadi di sini kita buat interface yang akan melakukan beberapa metode yang akan kita implementasikan ke server. Nah, di sini ada beberapa di sini yang saya buat adalah ada metode insert. Di interface ini ada insert, update, delete, get. Insert untuk menginput data, mengupdate, mendelete, mendapatkan atau meretrieve satu data, meretrieve banyak data berbentuk list, dan untuk search atau cari data dengan nilai balikan juga list. Lalu sama di interface yang lain juga, interface entitas lain juga rata-rata seperti itu. Jadi ini ada update, insert, delete, dan search. Namun ada mungkin sedikit perbedaan sesuai dengan kebutuhan. Lalu project kedua, lalu nantinya project API ini akan kita include-kan ke dalam library di project client ataupun server, sehingga bisa kita gunakan. Bisa ditambahkan langsung dari sini, add project, atau dari sini juga. Lalu di project server ini terdiri dari beberapa subprogram. Di antaranya adalah ada utility di sini. Isinya adalah kelas DB connection untuk mengatur koneksi ke database. Nah, di sini saya buat kelas DB connection dengan satu metode
yaitu method connection, method static, sehingga tidak memerlukan inisialisasi objek. Nah, di sini ada beberapa coding yang diperlukan untuk pemanggilan koneksi ke database. Nah, lalu ada juga service dari server ini. Nah, service dari server ini merupakan kelas atau program yang mengimplementasikan interface yang telah kita buat di API tadi. Jadi di sini implementasinya kita buat di sini, yang akan mengolah data yang di request oleh klien. Nah, di sini implements denom service dan extension remote object ini untuk kebutuhan remote method dari RMI. Nah, di sini implementasinya ada beberapa kode di sini. Kode untuk menginsert data denom, execute update, lalu jika terjadi eksepsi, dan menutup statement. Lalu juga ada update di sini fungsinya untuk mengolah data yang akan diupdate denom. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan oleh server ini nantinya akan di log atau dia akan dikeluarkan bisa jika kita memiliki view di server. Nah, di view itu bisa kita buat satu tampilan atau misalnya satu buah list, satu buah panel di list. Nah, di list itu nantinya kita akan buat log-log yang akan terjadi. Kalau di sini dibuat dengan cetak di layar di konsol. Jadi jika misalnya kita melakukan insert, maka akan dicetak, akan di log. Klien melakukan proses insert ataupun dengan proses lainnya akan dilakukan log. Lalu update, kemudian delete. Di sini ada get denom untuk retrieve satu buah data. Ini untuk mengambil retrieve all data keseluruhan dalam bentuk list dari entitas denom. Kemudian yang dibalik yang nilai returnnya ada list dalam bentuk list juga. Kalau get untuk satu data itu yang di return atau nilai balikannya adalah satu buah kelas entitas denom. Lalu search juga, karena search ini bisa menghasilkan lebih dari satu buah data entitas, satu buah row, maka kita tampung ke dalam list juga. Jadi nilai balikannya adalah list denom di sini. Sama seperti service server denom yang lainnya juga seperti itu, mengimplementasikan interface dari service yang ada di API tadi, dan di dalamnya itu terdapat subkode untuk mengolah database. Lalu di sini ada main program dari server. Atau jika kita memerlukan, di sini belum sempat saya buat, itu ada bisa kita buat view, bisa kita buat program untuk view atau satu buah program yang bisa mengatur posisi standby daripada on off daripada RMI dan juga log activity-nya. Nah, di sini yang saya buat adalah kelas main hanya untuk mengaktifkan RMI. Nah, di sini jadi kalau program main ini dijalankan, baru program klien juga bisa dijalankan, karena program klien itu akan merequest atau akan melakukan remote method ke program server melalui API. Nah, jika sudah dijalankan dan berhasil melakukan berhasil membuat di sini membuat registry, lalu akan diberitahukan server berhasil dijalankan. Jadi di sini kita akan melakukan remote method itu melalui registry. Jadi registry server dia melocate registry itu
Jadi registry data itu ditampung, dipanggil dulu melalui kelas locate registry dan method create registry. Ini merupakan nomor portnya. Nah, lalu setelah registrinya dibuat, jadi data udah bisa di remote dari klien jika registry sudah dibuat. Namun tidak hanya sebatas registry. Nah, registry ini menampung implementasi atau interface yang akan kita gunakan di klien. Nah, di sini yang kita perlukan itu diantaranya ada di server, yaitu di service. Nah, ini semuanya akan diperlukan. Jadi kita panggil di sini seluruh kelas ini, sehingga seluruh kelas service ini sehingga bisa digunakan di pihak klien, ditampung ke dalam registry yang telah dibuat ini. Jadi ini inisialisasi dari kelas-kelas service yang kita buat. Lalu objek-objek daripada kelas service ini akan kita tampung, akan kita binding ke dalam registry ini. Itulah fungsi registry tadi. Jadi di bind ini namanya apa, dan ini adalah data yang di bind gitu. Dalam service ini dengan nama inisiasi dari rebindnya ini. Jadi nanti nama ini akan dipanggil oleh pihak klien sehingga bisa digunakan. Jadi jika misalnya ingin menggunakan kelas service ini untuk mengolah data denom, maka yang akan kita panggil adalah denom service dari klien. Jika kartu, maka kartu, dan seterusnya. Lalu ke project client. Nah, di sini ada cukup banyak subfolder program. Jadi ada beberapa package yang telah kita buat. Package itu diantaranya ada main, sama seperti tadi, ada view. Nah, sini view itu di tampilannya di sini. Jadi view di sini ada beberapa package, yaitu view utama, view yang berisikan data-data tentang menu di logistik, menu di manajemen, dan menu di setting. Nah, di sini ada di menu view utama ada mainframe atau tampilan menu utama daripada program ini. Lalu selain itu ada frame how to atau dialog frame how to. Lalu ada dialog about, lalu ada dialog frame login. Ada 4 buah. Jadi di mainframe ini, nah yang di bagian help ini diantaranya ada di sini about dan how to, dialog about dan how to. Frame login untuk login ke dalam mainframe. Nah, lalu kemudian selain itu, nah jadi di mainframe ini kan ada beberapa menu. Nah, menu manajemen, logistik, dan setting. Nah, di sini dipisah, ada masing-masing ada 3. Nah, jadi ditampilkan di sini. Logistik di sini, manajemen di sini, dan denom di sini. Nah, masing-masing ini juga contohnya di setting misalnya merupakan internal frame daripada mainframe tadi, frame utama tadi. Jadi misalnya kita memanggil data denom, maka yang akan ditampilkan adalah data denom ini. Nah, ini akan tampil di dalam frame tadi karena merupakan internal frame dari itu. Di sini tersedia fitur pencarian, lalu ada refresh, add, edit, dan delete. Nah, jika untuk delete, kita bisa langsung men-select row yang akan kita hapus lalu delete. Kemudian kalau untuk add dan edit itu setelah kita tekan tombol keduanya, maka kalau edit pilih dulu salah satu baris data yang akan kita edit. Kalau add bisa langsung,
Jadi masing-masing add dan edit ini akan memanggil satu buah dialog untuk mengisi atau mengedit data daripada denom ini. Nah, akan dipanggil event yang menampilkan detail denom seperti ini. Nah, jadi nanti akan ditampilkan satu buah dialog yang berisi tentang ini untuk mengedit ataupun menambahkan data. Sama yang lainnya juga seperti itu. Masing-masing internal view mempunyai dialog add ataupun edit. Nah, lalu selain itu juga ada package utility yang berisi program utilitas, yaitu screen utility ini untuk mengatur tampilan daripada frame yang ada di frame view yang ada di klien ini. Jadi di sini akan frame akan ditampilkan di bagian tengah. Nah, di sini ada get x, ada method get dan get y yang akan mengembalikan nilai integer. Nah, ini dia akan reference atau pass by reference dari frame yang kita panggil lalu dimasukkan ke sini, lalu diolah dan dihasilkan dikembalikan nilai x yang akan digunakan sebagai koordinat x dan y. Lalu ada service server. Nah, service server ini jadi karena di sini kebutuhan untuk service server itu beraneka ragam. Ada yang denom hanya membutuhkan denom service. Jika misalnya kartu operator hanya memerlukan operator service. Jadi di sini saya pisahkan satu buah kelas untuk mengolah service dari produk server. Di sini saya buat filenya registry. Nah, jadi jika kita ingin memanggil atau menggunakan fungsi service dari server, kita panggil kelas ini dulu. Nah, ketika kita menginisialisasi kelas ini, maka yang pertama adalah dia akan membuat sebuah registry dengan registry yang telah dibuat di server tadi. Kita get registry itu. Ini IP address daripada aplikasi server. Ini portnya yang telah kita buat di server tadi. Nah, lalu untuk mendapatkan service yang kita perlukan itu kita hanya perlu memanggil salah satu service dari frame atau view yang bersangkutan. Misalnya kita ingin kita memerlukan service server denom, maka yang kita panggil adalah metode ini get denom service. Begitu juga jika kita ingin mengolah data kartu, maka get kartu dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan pengolahan data. Package tool ini berisi tentang Notepad, tentang aplikasi Notepad yang bisa kita panggil di view tadi. Kita panggil di sini Notepad, maka yang akan adalah ini. Lalu ada resource yang berisi tentang gambar-gambar atau ikon-ikon. Lalu ada model. Nah, model ini fungsinya adalah untuk sebagai model pada tabel yang ada di view client ini atau di frame project client ini, aplikasi client ini. Dan juga di dalamnya sendiri juga terdapat model untuk mengolah tabel tersebut. Jadi di sini kita menggunakan model table sendiri dengan meng-extend abstract table model, sehingga dengan mudah bisa kita edit. Misalnya untuk mendapatkan data di satu baris tabel, bisa kita gunakan get ini. Untuk menginsert satu baris data ke tabel, kita gunakan insert. Dan di sini telah disediakan beberapa fungsi metode lainnya, yaitu update, delete, dan set data. Sama yang lainnya juga seperti itu. Untuk pengolahan dari data tabel dari aplikasi klien atau aplikasi view client ini. Lalu terakhir adalah ada fungsi main. Fungsi main ini fungsi yang pertama kali dipanggil. Jadi di sini
ada registry. Jadi kalau seandainya kita tidak memanggilnya dari kelas utilitas tadi dari sini, maka kita bisa juga langsung dari sini, atau yang di sini yang dimatikan. Jika yang di sini yang kita nonaktifkan, maka kita harus memanggil atau menginisialisasi kelas di utilitas tadi. Jika langsung dari sini dan di sini dituliskan apa saja yang akan kita panggil, service apa saja yang akan di lookup. Lalu memanggil frame yang akan ditampilkan di sini. Dalam hal ini kita memanggil frame dari mainframe dari program ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang aplikasi yang saya buat ini, tentang sistem informasi logistik U2Multi yang terdiri dari 2 buah aplikasi utama. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.